ada kaidah atau ungkapan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kama anna syarafal qawli bi syarafil qail, yaitu kemuliaan ilmu tergantung dengan kemuliaan apa yang dengannya kita mengetahui dengan ilmu itu. Makanya majlis yang mengajar Al-Quran dan Sunnah seperti dalam hadis itu, yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum, akan beda dengan majlis ilmu yang hanya mengajarkan pendapat atau ungkapan yang sifatnya tidak ada wahyu di dalamnya. Walaupun seperti kata beliau tadi disebut juga dengan majlis ilmu, maka akan beda walaupun sama-sama di masjid. Yang kedua, bahwa dalam menuntut ilmu itu, kalau seandainya masih pemula, maka berlaku padanya apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, ambil dari lihatlah dari siapa kalian ambil agama kalian. Nah, agama ini alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Nabi, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang, tak satu pun melenceng sekecil apapun kecuali binasa. Nah, untuk itu kita, seperti kata ungkapan para ulama, yu'rafu la yu'raful haqqu birrijal walakin yu'rafur rijalu bil haqq. Kebenaran itu tidak diukur dengan ramainya orang, dengan para pakar dan ahlinya, tidak, tapi yu'rafur rijalu bil haqq, tetapi kita mengenali orang dengan kebenaran. Nah, kita lihat orang yang ilmunya murni kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmunya yang bercampur-campur, ada yang dari Al-Quran dan Sunnah, ada yang dari luar itu, dicoba untuk memadukan seperti minyak dengan air atau seperti api dengan air, dipaksakan seperti kata beliau tadi, yang asal ada pendapat siapapun orangnya mesti dihormati, tidak boleh disalahkan. Subhanallah, ini yang mengatakan tidak boleh disalahkan sebenarnya sudah menyalahkan juga. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang berilmu kecuali menyalahkan. Cuman ada yang berupaya menyalahkan yang salah dan ini yang benar, dan ada pula yang menyalahkan yang benar, ini yang salah. Yang tak boleh itu adalah membenarkan yang salah juga tidak boleh. Sebagaimana menyalahkan yang benar tak boleh, membenarkan yang salah juga tidak boleh. Dua-duanya menjadi hujjah yang akan menenggelamkan kita. Ada yang salah, kita anggap benar, tidak kita jelaskan kesalahannya, dosa pengkhianat ilmu kita. Sebagaimana ada yang salah, lalu kita, ada yang benar, lalu kita salahkan, jadi pengkhianat ilmu kita. Maka ilmu itu amanah. Nah, dengan demikian, di masa ilmu itu zahir, nampak, akan kelihatan mana yang memihak kepada ilmu, mana yang memihak kepada kebenaran, mana yang memihak kepada kebatilan, akan terlihat. Karena seperti kalau antum mengajarkan tentang ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang salat, lengkap kan? Lalu ada yang mengatakan, seperti pernah saya ikut majelis di Jakarta, dibacakannya Masya Allah sampai ke Fathul Bari dia merujuk tentang merapatkan saf. Tapi ujung-ujungnya ini menurut hadis, cuman kebiasaan kita yang kita amalkan, ya jarak sejengkal tidak ada masalah gitu. Ini pas untuk pandemik sebenarnya ini, jarak 1 meter tidak masalah. Jadi hilang ruh hadis itu, hilang. Atau ketika kita disuruh atau dilarang oleh Nabi SAW untuk memanjangkan pakaian misalnya bagi laki-laki, lalu kita walaupun masalah ini masalah khilafiyah di antara ulama, tetapi ulama yang mengatakan tidak haram sekalipun, mereka juga melaksanakan seperti Nabi SAW, tidak isbal dalam berpakaian. Nah, tentu saja orang yang terlihat
satu hadis, satu amal, satu sunnah, satu pengamalan, tentu akan lebih cenderung hati pencinta sunnah Nabi kepadanya daripada orang yang 10 hadis tak nampak amal. Jadi maka inilah yu'rafur rijalu bil haqq. Seseorang itu akan diketahui dengan keterpihakannya kepada kebenaran, dan kebenaran itu bukan klaim seperti kata Ustaz Ilmi, tidak. Kebenaran itu adalah yang Allah tunjukkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, atau dengan qiyas atau ijma' yang mu'tabar. Wallahu musta'an.